HP yang nilainya sangat kecil. Rian, sang menantu idaman, berjanji akan melunasi sisanya pagi ini jam 7 tepat secara tunai. Total tagihan yang harus dibayar mencapai ratusan juta rupiah. Bu Farida tertawa sumbang, mengira ini hanya kesalahpahaman atau lelucon buruk. Ia dengan sombong berkata bahwa menantunya adalah pengusaha kaya dan uang segitu hanyalah receh baginya. Namun tawa itu lenyap seketika saat seorang pria berbadan tegap maju ke depan. Pria itu adalah pemilik tempat penyewaan mobil mewah. Tanpa banyak bicara, ia menerobos masuk ke garasi dan mengambil kunci mobil putih yang masih terpasang pita hiasan itu. Pria itu menjelaskan bahwa mobil itu adalah mobil rental harian dan penyewanya, si Rian, hanya membayar sewa 1 hari dengan jaminan kartu identitas yang ternyata palsu. Pria itu marah besar karena seharusnya mobil itu dikembalikan subuh tadi. Tubuh Bu Farida mulai bergemetar hebat. Ia berteriak memanggil Siska. Siska berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Mendengar keributan itu, ia langsung menyangkal. Ia bilang suaminya punya uang banyak di berangkas kamar, di dalam 2 koper hantaran yang kemarin dipamerkan kepada semua tamu. Siska menarik ibunya dan beberapa perwakilan penagih utang masuk ke kamar pengantin untuk membuktikan bahwa mereka punya uang. Dengan tangan tergemetar, Siska membuka lemari. Kosong, baju-baju Rian tidak ada satupun. Tas kerjanya hilang. Siska panik, lalu beralih ke 2 koper besar yang diletakkan di sudut kamar, koper yang kemarin menjadi pusat perhatian semua tamu. Dengan penuh harapan, Siska membuka kunci koper itu. Semua orang menahan nafas. Begitu resleting terbuka, jeritan histeri Siska memecahkan gendang telinga. Isi koper itu bukan tumpukan uang merah dan biru seperti yang mereka duga. Isinya adalah tumpukan uang mainan anak-anak bergambar kartun dan beberapa bongkahan batu bata yang dibungkus koran bekas agar koper itu terasa berat saat diangkat. Di atas tumpukan sampah itu hanya ada selembar amplop coklat. Tidak ada emas, tidak ada sertifikat rumah asli. Semuanya palsu. Siska jatuh terduduk, menangis meraung-raung menyadari bahwa ia telah menikah dengan seorang penipu ulung. Bu Farida dengan sisa tenaganya menyambar amplop coklat yang ada di dalam koper. Ia berharap ada penjelasan atau setidaknya uang tunai terselip di sana. Namun saat ia membaca surat di dalamnya, wajahnya berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Surat itu ditulis tangan dengan rapi. Penulisnya mengaku bahwa nama aslinya bukan Rian, sang pengusaha batubara. Ia adalah anak dari seorang sopir pribadi yang 10 tahun lalu pernah bekerja di rumah Bu Farida. Ingatan masa lalu menghentam kepala Bu Farida seperti palu godam. 10 tahun lalu, Bu Farida pernah menuduh sopirnya mencuri perhiasan miliknya. Padahal kenyataannya, Bu Farida sendiri yang menggadaikan perhiasan itu untuk menutupi hutang arisan sosialitasnya. Karena tuduhan palsu itu, sopir dipukuli massa, dilaporkan ke polisi, dan akhirnya meninggal dunia karena sakit di dalam tahanan akibat depresi menanggung malu. Di dalam surat itu, Rian menulis bahwa total tagihan pesta mewah yang ia tinggalkan hari ini nilainya setara dengan harga diri ayahnya yang hancur 10 tahun lalu. Ia sengaja membuat keluarga Bu Farida terbang tinggi ke langit dengan pesta mewah hanya untuk menjatuhkannya ke dasar jurang keesokan harinya. Para penagih utang yang mendengar isi surat itu terdiam sejenak, namun urusan perut dan bisnis membuat mereka kembali beringas. Mereka tidak mau tahu soal drama balas dendam masa lalu. Yang mereka tahu uang mereka harus kembali. Karena Rian sudah kabur entah kemana, tanggung jawab jatuh kepada keluarga mempelai wanita. Situasi menjadi kacau balau. Orang-orang mulai mengangkut barang-barang berharga dari dalam rumah Bu Farida sebagai jaminan. Televisi besar di ruang tamu diangkat, sofa mahal diseret keluar, bahkan kulkas di dapur pun diangkut ke atas truk. Bu Farida hanya bisa pasrah melihat rumahnya dijarah karena ulahnya sendiri di masa lalu. Ia melihat Siska yang masih menangis di pojok kamar, meratapi nasib menjadi janda bahkan belum sempat menikmati bulan madu. Di luar pagar rumahnya, tetangga-tetangga yang kemarin memuji setinggi langit, kini sibuk merekam kejadian itu dengan kamera ponsel mereka. Wajah-wajah sinis dan bisik-bisik tetangga terdengar lebih menyakitkan daripada teriakan penagih utang. Dalam hitungan jam, video penggerebekan rumah mereka mulai viral di berbagai aplikasi video pendek, bukan sebagai pernikahan termewah tahun ini, melainkan sebagai penipuan paling memalukan tahun ini. Bu Farida akhirnya menyadari karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang menunggu waktu yang tepat untuk menagih bayaran lengkap beserta bunganya.